اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وبالإسناد المتصل إلى الإمام مؤلف سفينة النجاة رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدار الأمين إلى أن قال Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, jadi bahasanya ini sampai Alhamdulillah belum ya? Sudah dibahas Alhamdulillah Pulakan pasal-pasal gitu pasal-pasal ini kita kempangan tak mah ada pasal-pasal nak pulak ko sopo mungkin nak baca lah berat tu resbat mandu malam hatam ni kan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah utawi saatnya puji. Ini sudah jepoji. Segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin sing ngaratoni wong alam kabeh. Menjadi pangerannya, Tuhannya alam semesta. Kita di pangeran orang sealam. Ni Allah ni kita pangeran orang sealam. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam semuanya. Sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Huluk ya pasti ngaku lah. Bilanya Pak Huluk yang di luar sana, di seberang sana dia ngaku lah. Seperti komunis, PKI, Mungkirul Ba'si, orang yang bercerai akhirat, semuanya enggak ngaku Tuhannya ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini selaku umat Islam, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kami dewasa dididik oleh orang tua, langsung kita ngaku dan kita sadar ya. Alhamdulillah, di sini alhamdulillah ini mufrad ya. Jadi kalau kita belajar surab atau nahu, alhamdulillah ini sudah mufrad. Hamida yahmadu hamdan. Ada yang belajar surab? Pak Mujali? Pak Tri? Belajar tentang bahasa Arab ada ya? Ya boleh ini pun itu. Ini itu pun boleh. Oh iya iya. Alhamdulillah keadaan apa coba? Keadaan. Alhamdulillah ini satu saja. Maka adapun ya segala puji mufrad ya, mufrad itu kan artinya sendiri, bukan jamak, tidak bermakna banyak. Tapi di sini maknanya banyak, Pak. Kok bisa orang mufrad maknanya jamak? Itu gimana? Makanya kata orang-orang pesantren itu alhamdulillah itu maknanya jamak tapi lafadznya mufrad. Kenapa? Al yang masuk ke lafaz alhamdulillah itu namanya al lil jin. Al yang berfaedah bermakna jenis. Artinya kalau kita panjangkan alhamdulillah jinsul hamdi lillah. Adapun jenis puji-pujian semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi segala puji apa saja, baik, buruk, pendek, panjang, kecil, gemuk, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau ini sadar kita waktu kita salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tidak hanya di mulut, insyaallah kita tidak ngaku-ngaku. Tidak pernah kita mengklaim bahwa saya begini begitu, pasti kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita salat mulut alhamdulillah tapi hati enggak nyambung, itu masalahnya di situ, Pak. Ya, maka kita salat itu resapi Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang ada di kita itu milik Allah, termasuk diri kita, ruh kita, jiwa kita, nafas kita, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Siapapun ngaku tidak ngaku, semuanya itu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi, dan dengan Allah, lan kelawan Allah, nasta'inu kami minta tolong. Kami minta tolong kelawan Allah, tentu saja kita minta tolong. Jadi kita sebetulnya Pak, ketika kita minta tolong kepada orang, itu hanya bentuknya saja Pak. Mestinya begitu. Ketika kita minta tolong, minta bantuan, minta dibantu oleh orang lain, itu dalam hati kita sebetulnya itu harus ada nyambung ke Allah, bahwa kita ini minta tolong ke Allah. Cuman kita ini lewat sebab manusia, lewat teman, lewat ini, lewat itu semuanya. Maka Nabi bersabda, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada dengan Allah. Yang selain dirinya itu hanya sebab saja. Tapi hakikatnya sebelum kita minta tolong kepada orang lain, Allahnya dulu sudah nampak di hati kita. Ini mestinya begitu. Tapi kadang-kadang kita minta tolong kepada orang lain, mengandalkan orang, Allahnya dikesampingkan. Ini masalahnya. Makanya di sini musannif yang ngarang kitab Safinah ini bihinya ini duluan. Beliau tidak bilang wa nasta'inu bihi, tidak. Tapi beliau bilang apa? Wa bihi nasta'inu. Apa bedanya dengan nasta'inu bihi? Beda. Kalau orang ngaji di pondok sudah tahu. Kalau jar majrur, ba ini jar, hi itu majrur. Taqdimul jari wal majrur yufidul ikhtisas. Mendahulukan jar majrur itu berfaedah khusus. Wa bihi, dan hanya dengan Allah saja, tidak dengan yang lain. Nasta'in, kami minta tolong. Ya. Jadi ada kadangnya taqdimul majrur, taqdimul jar wal majrur, mendahulukan jar dan majrur itu yufidul ikhtisas. Hanya dengan Allah saja kami minta tolong. Adapun sebabnya itu orang lain tidak masalah, tapi hakikatnya, substansinya itu kita minta tolong kepada Allah. Karena hakikatnya yang bisa menolong, yang bisa membantu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya wujud sebab saja, yang namanya makhluk manusia itu ya hanya wujud pelaksananya saja, wujud zahirnya itu manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Makanya itu hakikatnya kita minta tolong kepada orang itu, hakikatnya kepada Allah, itu namanya tawassul. Hanya saja kita ini tidak faham yang namanya tawassul itu seperti apa gitu ya. Makanya orang kadang-kadang bilang tidak boleh tawassul syirik. Kalau gitu syirik semua orang dong. Iya kan? Tawassul itu artinya kita buat perantara, kita buat wasilah, kita kan menjadikan wasilah itu. Hakikatnya semuanya Allah. Ketika kita menggunakan makhluk, memakai fasilitas makhluk, memakai mumin makhluk, maka kita harus sadar semuanya hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ke tadi, alhamdulillahi rabbil alamin tadi itu. Makanya dalam surat Yusuf Pak, coba dalam surat Yusuf perhatikan. Ketika Nabi Yakub kehilangan putranya yang namanya Yusuf, putra kesayangannya. Beliau masih kecil waktu hilang itu, karena ulah saudara-saudaranya, maka dia sampai dibuang dalam sumur. Ketika beliau dibuang dalam sumur, beliau itu pakai gamis. Yang gamis itu gamisnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di waktu dibakar oleh Namrud. Kata ahli sejarah, Nabi Ibrahim tidak terbakar karena Nabi Ibrahim itu punya gamis itu. Sebabnya itu hakikatnya Allah semua kan. Gamis itu, gamis kurung top itu dipakai Nabi Ibrahim sehingga turun-temurun nyampe ke Nabi Yakub, kemudian dipakai pada waktu itu oleh Nabi Yusuf, cucunya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Yusuf hilang oleh rekayasa teman-teman, saudara-saudaranya,
kemudian dibuang dalam sumur dan akhirnya diambil oleh orang, dijual kepada Raja Mesir. Panjang ceritanya. Kemudian Nabi Yakub itu sampai sakit, sampai tidak bisa melihat, makrifatnya tidak bisa melihat. Yang intinya pada akhirnya ketika saudara-saudara sudah berkumpul, bertemu semuanya, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertemu dengan saudaranya itu, bilang kepada saudaranya, idhabu bi qamisi hadha wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Itu dalam surah Yusuf. Idhabu, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku yang datang sangat di sini, idhabu bi qamisi. Lepas baju waktu kecilnya itu masih ada disimpan di situ. Idhabu bi qamisi. Pergilah kalian dengan gamisku ini. Ya. Wa alquhu ala wajhi abi, dan lemparkan, sentuhkan gamis ini ke wajah bapakku Nabi Yakub. Ya'ti basira, niscaya beliau nanti akan melihat. Dibawalah gamis itu, dibawa ke Nabi Yakub, disentuhkan sedikit saja, spontan Nabi Yakub itu bisa melihat. Yang sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak bisa melihat, spontan pada waktu bisa melihat. Pertanyaannya, kenapa kok tidak langsung saja ke Allah berdoa, bapakku Yakub supaya bisa melihat, tapi pakai masih gamis itu? Apa itu artinya? Tawassul, Pak. Tawassul dengan sesuatu yang oleh Allah diberi kehebatan, diberi derajat, diberi keistimewaan, sehingga beliau Nabi Yusuf seorang nabi bertawassul dengan gamisnya sendiri. Yang gamis itu adalah pemberian dari Nabi Ibrahim aslinya itu, yang katanya itu dari surga, diberikan Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Ke siapa itu? Ke Allah, tapi tawassulnya ke gamis itu. Nah, makanya kita harus memahami. Itu saya tulis, itu masukkan di kitab tulisan saya Naifidun, masuk itu dalam rangka saya membela Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa tawassul itu boleh, dengan catatan akidahnya bagus dan baik. Termasuk bapak-bapak yang ziarah ke kubur itu kalau salah ya syirik, Pak. Termasuk bapak-bapak yang berobat ke dokter kalau salah syirik. Termasuk bapak-bapak yang pijat ke dukun kalau salah syirik. Termasuk kita makan itu tawassul kita semuanya. Yang menghidupkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hidup ini bertawassul dengan apa? Energinya. Ya, makanan, minum, susu, air, semuanya. Ya. Tawassulnya di situ kita. Hakikatnya yang menghidupkan Allah. Kalau kita punya etikat yang menghidupkan nasi dan susu, ya musyrik kita, murtad jadinya. Makanya kita tawassul. Semuanya kita tawassul, siapapun tawassul dengan makhluk. Ya, ini yang harus kita pahami. Wa bihi nasta'inu, dan dengan Allah kami minta tolong. Hanya dengan Allah kami minta tolong, bukan dengan yang lain. Adapun yang lain-lain dipakai itu hanya wujudnya saja, tapi hakikatnya itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala umuri dunya, kami minta tolong kepada Allah atas urusan-urusan dunia. Urusan keluarga, urusan dagang, urusan bikin rumah, buat rumah, urusan mendidik anak, semuanya kita minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendidik anak supaya Nabi menjadi baik? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, dan kita dalam penampilan salih dan salihah. Ya. Umur dunia, seluruh kita minta tolong kepada Allah urusan dunia. Waddin, dan urusan agama juga. Urusan agama kita minta tolong kepada Allah. Bagaimana agama kita ini bisa baik, agama kita, akidah kita bisa bagus, anak-anak kita agamanya bisa baik, akhlaknya bisa bagus. Kita minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup mau punya anak soleh hanya dititipkan kepada lembaga pendidikan. Tidak, kita harus memohon sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuntunannya Al-Qur'an banyak sudah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Banyak. Rabbi hab lana minas salihin.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah dan bertakabur itu banyak sudah. Itu tuntunan Al-Quran. Artinya Allah menampilkan doa-doa untuk anak-anak Al-Quran. Itu artinya apa? Kita dihimbau, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Sebagian orang tidak memohon kepada Allah, hanya di tempat pendidikan, ke sekolah, ke pondok, kemana, dia tidur saja di rumah. Tidak minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Begitu juga kita mau mati Islam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-din itu penting. Karena din itu adalah sebuah fasilitas, sebuah momen di mana kita itu perbaiki din itu. Karena yang namanya din itu maknanya 4 din itu. Satu maknanya jaza, yang kedua maknanya ibadah, yang ketiga maknanya hisab, yang keempat maknanya di sini tadi di sarahnya ini ada. Din bermakna 4 ya, bermakna 4. Satu bermakna taat, yang kedua makna ibadah, yang ketiga makna jaza, yang keempat bermakna apa tadi? Bermakna hisab. Itu din maknanya. Jadi din itu maknanya 4. Satu bermakna apa? Taat. Yang kedua bermakna jaza, ibadah. Yang ketiga bermakna jaza, yang keempat bermakna hisab. Itu masuk di lingkup ad-din. Artinya orang kalau sudah beragama pasti yang 4 ini harus disempurnakan. Bagaimana kita bertaat kepada Allah kalau kita beragama? Bagaimana kita menganggap al-jaza, ada balasan nanti. Sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti ada jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah ibadah. Kalau kita beragama harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang gratis, tidak ada. Mengaku beragama tapi gratis dah ibadah. Enggak sholat, enggak apa, gratis. Mau gratis, Pak? Tidak bisa, Pak. Yang keempat itu hisab. Kalau kita beragama pasti percaya hisab nanti. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan semuanya itu pasti akan dihisab. Kecuali taat yang ada hubungannya dengan dunia, yang memang Allah menggratiskan, itu ada, tidak dihisab nanti. Satu contoh, ada orang puasa Ramadan, buka puasa, sahurnya tidak dihisab nanti itu. Kenapa? Menghargai Ramadan. Dari utamanya Ramadan sampai orang yang makan, buka dan sahur itu tidak ada hisab, ya. Nah, makanya kalau kita beragama, din ini harus meliputi 4 itu. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita percaya balasan, kemudian kita percaya hisab. Sekecil apapun yang namanya amal itu pasti akan dibalas. Kita berbuat baik sekecil apapun, seperti biji sawi, kita berbuat baik kecil tapi pasti akan balasannya di situ ada. Tidak ada Allah menzalimi kita, tidak ada. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhan kamu tidak menganiaya hamba-Nya, tidak ada. Pasti ada balasannya. Begitu juga kejelekan, keburukan pasti akan ada balasannya. Cuma di situ kaitannya dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan, keburukan kalau sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapat sisaan. Tapi ditampakkan nanti di hadapan kita semuanya. Keburukan itu ditampakkan, yang sudah diampuni, ini loh keburukan kamu. Pada saat ini kamu pernah begini, tapi saya ampuni. Ini misal qouli ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pasti dilihat nanti. Tapi yang diampuni hanya yang diampuni. Ini adlullah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara lugat. Jadi din tadi maknanya secara lugat, ya, secara lugatan, secara bahasa maknanya din itu 4. Satu, taat kepada Allah, yang kedua ibadah, yang ketiga jaza, yang keempat hisab. Wa syar'an, yang dari segi syariatnya, ya, dari segi syariatnya apa? Ma syara'a Allah taala ala lisan nabiyil ahkam.
dari syariatnya yang namanya agama itu dari segi hukum fikihnya ma syara'ahu Allah taala ala lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam. Sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain min al-ahkam dari banyak hukum. Baik itu hukum fikih, hukum pidana, hukum jinayat, hukum sanksi nikah dan seterusnya dan yang lain-lain itu syariat namanya, mencakup muamalat, syariat, fikih, ibadat, kemudian syakhsiyah dan tauhid dan akidah. Itu disebut secara akumulatif itu disebut syariat di situ ya. Kemudian seterusnya ad-din, umur dunia wa din wa sallallahu. Jadi musannif di sini membaca salawat. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kok dimintakan rahmat terus? Karena begini, Pak. Kalau salat dari Allah itu artinya Allah menambahkan rahmat selalu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya. Dalam Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu membaca salawat kepada Nabi. Kan begitu maknanya. Pertanyaannya, apakah Allah baca salawat begini seperti kita? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal begitu? Dia tidak masuk akal dong. Lucu kalau begitu. Allah baca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Allah diri tidak. Makanya di tafsir-tafsir disebutkan as-salah minar rahmah, as-salatu minallah ziyadatur rahmah li nabiyhi aw li abdin min ibadihi. Jadi salat dari Allah itu tambahnya rahmat selalu daiman kepada nabinya Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa sih Nabi itu sudah rahmat? Adatnya saja sudah rahmat Nabi itu. Adatnya Nabi itu sudah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kok mesti dimintakan rahmat? Umatnya seluruh dihimbau, diminta, disuruh semuanya sallallahu terus bagaimana? Pertama nanya tuh satu. Innallaha sesungguhnya Allah itu yazidu rahmatahu ala nabiyhi. Itu Allah memberikan tambah rahmat kepada nabinya bi rahmatin lam takun qablu, dengan rahmat yang sebelumnya itu belum ada. Artinya Allah memberikan rahmat kepada sahabat umatnya ini itu memberikan rahmat yang baru, bukan rahmat yang sudah ada. Artinya rahmat terus berbeda-beda terus rahmatnya, bertambah dengan bentuk yang lain dengan yang sebelumnya. Yang kedua, faedahnya rahmat itu apa? Nabi yang kau dimintakan rahmat terus. Rahmat kan sudah penuh dengan rahmat Nabi, sudah penuh dengan rahmat sebanyak-banyaknya, supaya rahmat yang dimiliki Nabi itu kalau sudah tempatnya tidak muat, maka rahmat itu pasti meluap keluar. Pertanyaannya, meluapnya kemana? Kepada umatnya. Meluapnya kepada umatnya. Yang paling banyak diluapin rahmat itu siapa? Aktsaruhum sholatan alaihi. Orang yang paling banyak baca salawat pada beliau. Itu yang paling banyak orang nanti diluapi rahmat, yang meluap dari tempat rahmat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Kalian nanti yang lebih dekat dengan aku di surga di hari kiamat, yaitu yang paling banyak baca salawat kepada aku. Masuk rahmat surga kan kena rahmat, nikmat surga kena rahmat. Maka yang diluapi rahmat itu yang paling banyak nanti nomor satu, ranking satu itu orang yang paling banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap musannif, pengarang kitab, penyusun kitab, setiap orang ngajar, orang ngaji, orang pidato, semuanya lebih khutbah di atas mimbar itu masuk rukun diawali dengan
pasti ada selawatnya di situ. Untuk apa itu maksudnya? Tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada kalau beliau bukan banyak baca salawat. Sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku, kita ada di dunia ini itu karena rahmat Allah dan karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Allah SWT menciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menciptakan Adam kurang 2000 tahun. Kata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, kanat ruhu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqa qabla khalqi Adam bi alfi am. Ruhnya Nabi itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam kurang 2000 tahun. Artinya apa? Adam dan turunannya semuanya dan makhluk yang lain itu muqtabasun min nurihi, diambil dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca salawat kepada beliau. Makanya kalau mazhab Syafi'i orang baca salawat itu minimal diwajibkan berapa kali? Kalau mazhab Syafi'i 5 kali. Kapan itu? Waktu tahiyat akhir. Tahiyat awal tak wajib. Jadi mazhab Syafi'i itu mengatakan pengikutnya itu wajib baca sholawat satu hari satu malam itu 5 kali di dalam sholat di waktu tahiyat. Selain mazhab Syafi'i tidak mewajibkan dalam sholat, tapi mewajibkan baca sholawat itu setiap majlis 1 kali. Setiap majlis 1 kali duduk itu wajib baca sholat. Itu mazhab Mazahib. Kalau tidak salah Abu Hanifah radhiyallahu taala Hanafiyah beritakan hadis Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan wa lam yusallu ala Nabi Muhammad aw lam yadhkur ila Allah subhanahu wa ta'ala illa kanat alaihi tiratun. Setiap orang atau makhluk atau kaum yang duduk dalam satu majlis kemudian tidak berzikir kepada Allah dan tidak baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti nanti akan mengalami penyesalan. Ya, mengalami penyesalan. Dalam satu riwayat, wa in dakhalal jannah, walaupun dia masuk surga. Jadi setiap orang begitu duduk di majelis minim itu berzikir atau baca salawat 1 kali, Pak. Ini supaya apa? Supaya nanti tidak ada penyesalan, ya. Tidak ada penyesalan ketika dia masuk surga. Penyesalannya gimana? Aduh, menyesalnya dulu tidak banyak baca salawat. Kenapa kok menyesal? Karena sudah banyak pahalanya, ganjarannya banyak berlipat yang sangat dahsyat pahalanya, jadi menyesal nggak baca salawat banyak, nggak baca salawat, nggak berzikir di tempat menyesal. Makanya mumpung sekarang, ayo banyak baca salawat. Salawat ini sebuah penuntun, Pak, sebuah penunjuk, sebuah penyinar buat hati kita semuanya. Siapapun yang banyak baca salawat, pasti hatinya tenang, pasti hatinya bercahaya, pasti hatinya itu bersinar, Pak. Pikirannya juga begitu. Karena apa? Karena orang yang baca salawat pasti dihinggapi nur nubuwah, pasti dihinggapi nur nubuwah, nur Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau bisa saya ajak kepada kalian semuanya, kalau bisa baca salawat jangan sampai kurang dari 300 kali sehari semalam, Pak Mujib. Jangan sampai kurang 300 kali semalam. Ya. Karena menurut Imam Sakhawi kalau tidak salah, beliau mengatakan orang itu masuk dalam muksirin fi qiraatus salawat itu sudah, kalau sudah baca 300 kali. Kalau sudah baca sehari 300 kali, itu termasuk orang yang banyak baca salawat. Kalau kita banding, Pak, dengan ulama-ulama salaf dulu,
Kalau kita baca sejarah-sejarah salaf dulu, ulama salaf dulu itu kalau baca salawat bukan ratusan, puluhan ribu sehari semalam ini. Ada yang baca 10.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Makanya Bapak, kalau ulama salaf dulu itu kalau jumpa Nabi bukan mimpi, tapi jalan sama Nabi, kumpul dengan Nabi ayanan, yaqadatan, terang-terangan dalam waktu tidak tidur. Ini banyak ceritanya. Kalau kita baca karamat-karamat aulia, banyak di situ disebut. Ada yang tiap hari bermujalasah dengan Nabi, yaqadatan, dalam tidak tidur. Kalau mimpi ya biasa, semua orang bisa mimpi kan. Yang penting tidur bisa mimpi. Nah, mimpinya apa? Kalau mimpi Nabi itu masih ya pilih-pilih orang, Pak. Pilih-pilih orang kalau mimpi Nabi. Ini masalahnya sekarang bisa semu benabi. Alaiki mau semuan. Pertanyaan mungkin sampai nanya, masa Kiai bisa alam roh bisa jumpa bermujalasah dengan fisik manusia? Bisa Pak, jelas bisa. Buktinya banyak dalam hadits sahih banyak. Waktu Isra itu Nabi itu menjadi imam, yang diimami siapa? Alam roh semua di Masjid Al-Aqsa. Begitu Nabi Isra nyampe di Masjid Al-Aqsa, di situ oleh Allah mau Jibril bilang Jibril kepada Muhammad, suruh sholat jadi imam. Lalu ruh para nabi sebelumnya dan rasul dikumpulkan semuanya oleh Allah di Masjid Al-Aqsa. Semuanya kumpul dan tersisa. Setelah kumpul dikomatin sholatnya, sholat sunnah pada belum ada sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian Nabi ditunjuk menjadi imam oleh Jibril, kamu Muhammad menjadi imam. Yang mau siapa? Yang makmum itu alam arwah semua. Ruhnya Nabi Rasul semuanya sebelum Nabi itu didatangkan semuanya bermakmum kepada Nabi Sallallahu. Bagaimana itu artinya? Itu Allah ingin menunjukkan bahwa hambaku Muhammad itu adalah makhluk, hambaku yang paling mulia. Diproklamirkan oleh Allah SWT kepada para malaikat, berikut juga kepada umat-umat manusia yang lain ini, bahwa Nabi itu adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah SWT. Ini ruh dengan fisik bisa jumpa. Kemudian di mana? Di atas langit. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi yang lain, Nabi Yusuf semuanya. Ketika jumpa Nabi Ibrahim ditanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Masuk ke dalam ke atas langit, kalau tidak salah 6. Tingkat 6 itu. Jumpa Jibril, kalau sampai Muhammad bagaimana? Bilang sama umatnya, suruh banyak baca la haula, kata Ibrahim. Suruh banyak apa? Banyak apa maksudnya? Bilang Muhammad sama umatnya banyak baca la haula. Untuk apa Nabi Ibrahim? Untuk tanaman surga. Surga itu thayyibatut turba, baik tanahnya, harum tanahnya, bagus tanahnya. Wa wirasuha la haula, tanamannya itu la haula. Makanya bilang sama umatnya, perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Kalau banyak baca la haula wala quwwata illa billah nanti, maka sampai banyak kebunnya di surga. Tinggal metik sendiri kalau mau. Kalau tidak mau sendiri, datang nanti yang melatih ini. Atau datang sendiri buahnya itu. Cabang-cabangnya datang sendiri bisa ngambil, sambil duduk. Kutufuha daniyah kata Al-Quran. Mempediknya buah-buah surga itu dekat. Tidak usah berdiri kalau kita mau. Kutufuha daniyah. Amin. Ij'alna min ahliha ya Rabb. Ij'alna min ahliha. Jadi sholawat ini adalah termasuk mafatih, beberapa kunci, menjadi beberapa kunci untuk keperluan kita semuanya di dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, artinya di sini maknanya zadahullahu atfan wa ta'diman. Di sini maknanya musannif berberi makna mudah-mudahan Allah menambahi kepada Muhammad atfan. Atfan ini rahmat, kebelasan, kasihan. Atfan itu rahmat wa ta'diman dan kemuliaan.
Itu maknanya salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dari kita mohon kepada Allah begitu. Wasallama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aizada Allahu tahiyatan uzma balawat darajatal quswa. Mudah-mudahan artinya salam, mudah-mudahan Allah memberikan tahiyatan, penghormatan uzma yang agung yang bisa nyampe derajat tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan tahiyah uzma, penghormatan yang agung, balawat darajatul quswa, yang bisa menyebabkan tahiyah itu beliau bisa nyampe ke derajat yang tinggi. Makanya sampean kalau baca salawat sebaiknya jangan hanya diambil satu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sallim. Harus wasallimnya itu. Karena itu gandengannya, Pak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Jangan satu. Allahumma shalli ala Muhammad itu kurang. Ya ada apa-apa sebetulnya, tapi kurang. Maka kalau di tahiyat itu harus ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu kalau di tahiyat itu sempurnanya begitu. Kemudian terusnya ala sayyidina, ya, ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, tambahnya rahmat dan keagungan dan penghormatan. Ya, salam itu penghormatan. Tahiyatan uzma ala sayyidina, atas pimpinan kita. Sayyidina itu pimpinan. Ya, makanya sayyidun itu maknanya pimpinan. Orang yang memimpin itu disebut sayyid. Ya, sayyid. Ketika kita memberikan kata-kata sayyidina kepada pimpinan kita, junjungan kita, maka berarti kita menghormati mereka, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ahli sunnah wal jamaah baca sholawat itu pasti dikasih sayyidina. Walaupun dalam redaksinya ketika sahabat nanya ke Nabi, bagaimana Rasul ketika kita nanti mau baca salawat, bagaimana sih waktunya? Rasulullah bilang, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Makanya orang-orang sana, seberang sana tidak mau baca salawat ditambah sayyidina. Kenapa? Nabi tidak nyuruh begitu katanya. Hanya nyuruh Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina. Kenapa demikian? Nabi tidak bilang sayyidina itu hanya tawadhu dari beliau. Seperti sampean seorang kiai husnul khuluq ditanya oleh Pak Muhyiddin, nama sampean siapa? Saya kiai husnul khuluq. Tidak mungkin. Saya ditanya orang, tanya ini, sampean nama siapa? Saya Kiai Haji Muhammad. Ya tidak mungkin. Tawadhu. Tidak usah kita begitu. Ini sampean nama siapa? Kiai Haji Ahmad Mujaddi. Kiai Haji Ahmad Mujaddi. Kan gedang nih. Tentu begitu kan? Iya. Jadi tawadhunya di situ juga adabnya, Pak. Nabi itu termasuk mimman ahsanal adab, orang yang memang adabnya itu baik, bagus. Makanya tidak pakai sayyidina kalau nyuruh. Kamu baca salat kepada ala sayyidina Muhammad begitu ya. Nabi itu tak. Tapi yang jelas Nabi itu pada suatu ketika disuruh Allah SWT maka suruh tampakkan sayyidnya. Maka dalam suatu ketika beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Hadis sahih ini disebut dalam kitab Syiar al-Qadiyat. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Saya nanti di hari kiamat adalah sayyid walad Adam. Ma min nabiyyin wala rasulin illa tahta liwa'i yaumal qiyamah.
Tidak ada seorang nabi pun dan rasul pun semuanya berada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Itu disuruh Allah, suruh tampakkan kesiadaannya, kesayidannya pada waktu itu supaya orang semuanya tahu. Artinya apa? Kita dalam salawat menambah sayyidina tidak apa-apa, boleh. Bid'ah ya bid'ah tidak apa-apa, tapi bid'ah itu kan ada sayyi'ah, ada hasanah, ada mandubah, ada makruh, ada haram kan begitu. Ini masuk bid'ah hasanah. Karena kita bersama Nabi, bersama junjungan kami, junjungan kita itu harus adab, Pak. Harus ada adab, ada aturan. Yang memang aturannya tidak tertulis. Ya kan? Kalau orang Madura itu aturannya tidak tertulis, Pak. Adat atau adab atau aturan itu banyak yang tidak tertulis, tidak ada bukunya, tidak ada kitabnya. Tapi yang beredar apa namanya, yang tradisinya sudah beredar begitu ya kita harus melakukan. Takut masuk di apa namanya dalam peribahasa Arab masuk tarkul adah ada adawah. Tarkul adadati adawatun, itu kata orang Arab. Meninggalkan adat di antara kita itu bisa menyebabkan permusuhan. Ini kan kadang-kadang sepele, Pak, tapi dari hukum tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam tulisan. Tapi ketika adat, kebiasaan atau adab itu ditinggalkan, kadang-kadang itu bisa menyebabkan permusuhan. Itu makanya adab itu penting. Makanya kita ketika baca salawat itu harus, bagi saya dan bagi kita umat Islam ahli sunnah jamaah, kita harus pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammadin. Penting itu adab, Pak. Karena kalau kita tidak pakai adab itu biasanya diusir dari pintu, ya kan? Man sa'al adab, ada pekalah itu, man sa'al adaba turida minal babi. Man sa'al adaba turida minal bab. Barang siapa su'ul adab, jelek adabnya, turida minal bab, maka diusir dari pintu. Dari pintu Allah maksudnya, ya. Man sa'al adaba turida minal ay min babillah. Jangan masih masuk cara usir pada Allah Ta'ala. Oke. Maka pakai adab ini penting. Makanya saya pernah baca itu di kitab-kitab tasawuf, ada orang masyhur bil wilayah. Ada orang masyhur, beliau itu wali. Dibilang oleh seseorang itu kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini masyhur bil wilayah dan mukasyafah. Syekh Abi Yazid itu fulan itu wali, kata orang itu. Oh iya. Beliau senyum, iya. Suatu ketika beliau melihat orang yang dibilangin itu, yang dilaporkan wali itu, ternyata suatu ketika meludah ke kanan. Tuh ini ke kanan. Spontan beliau bilang, sudah itu bukan wali. Saya tidak percaya itu wali. Kenapa? Kok begitu saya Abi Yazid? Iya, karena dia sudah meninggalkan adab. Meninggalkan adab, meludah saja sudah salah. Adab itu, Pak, tidak haram, adab, Pak. Meludah ke sana ke sini itu adab. Adabnya orang meludah tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke depan. Kemana? Ke kiri atau ke bawah. Ini adabnya, dalam kitab disebut itu. Tidak haram meludah ke kanan, tidak haram, cuma adab. Makanya Abu Yazid dibilang itu wali. Satu ketika yang dilaporin bahwa itu wali, meludah ke kanan. Sudah saya tidak percaya lagi, bukan wali itu. Tidak punya adab dan tidak punya amal. Ini banyak adab ini kan. Banyak kita baca selawat pakai adab. Pakai adab baca selawat. Bukan baca selawat tapi kata kias aja baca selawat anyet gerinyet ngalap fuluh. Baca selawat ngadu lah kanjeng Nabi anyet gerinyet ajoket sebarang kita ini itu tak ada, Pak.
piano apa itu. Padahal ketika sahabat berkumpul Nabi dulu, sahabat-sahabat yang besar-besar Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, itu mereka semuanya menunduk begini. Takut mau lihat Nabi itu, takut curi-curi begini. Ini dalam sejarahnya begitu. Illa sahabat-sahabat yang kecil melihat gini. Yang kecil-kecil itu, yang belum balu itu. Makanya yang menceritakan posturnya Nabi, menceritakan badannya Nabi, wajahnya Nabi, itu sahabat yang kecil-kecil. Seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ibnu Abbas, seperti Sayyidina Ali masih termasuk muda. Bisa menceritakan bahwa hidung Nabi begini, ma'rifatnya begini, pipinya begini, tingginya begini. Itu sahabat-sahabat yang kecil, karena mereka yang berani melihat. Tapi yang sudah tua-tua itu, yang memang sudah tinggi derajatnya dan Islamnya awal, itu sudah berani melihat. Takut, haibah. Bagaimana kita menghadap seorang wali umpamanya, atau seorang yang derajatnya tinggi? Kita kan haibah juga, apalagi Nabi. Dengan orang wali-walinya saja itu kita sudah haibah, mau melihat takut, apalagi dengan Nabi SAW. Kata hadis itu, karena Nabi SAW idza jalasa ma'asabihi ka'anna fi ru'usimit thair. Makanya Nabi itu kalau duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka seakan-akan di kepala sahabat itu ada burung, dihinggapi burung, artinya menunduk, artinya tidak berani melihat, kecuali baru dipanggil Abu Bakar, baru begitu, Umar, baru begitu. Ya, subhanallah. Ini ya Allah, adab. Makanya adab itu penting. Ala Sayyidina Muhammadin ini menurut ceritanya, nama Muhammad ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sebelum Islam, begitu juga di zaman jahiliyah tidak pernah terjadi. Makanya yang beri nama ini Abdul Muttalib, mbahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ayahnya meninggal waktu Nabi masih dalam kandungan 6 bulan kalau tidak salah. Ayah meninggal. Kemudian lahirnya itu yang membimbing dan merawat siapa? Mbahnya, sekaligus juga yang memberinya nama Abdul Muttalib. Setelah diberi nama Muhammad Abdul Muttalib, ditanya oleh orang Quraisy, "Ya Syekh, kenapa cucumu itu diberi nama Muhammad?" Apa kata beliau? "Liyakuna mahmudan fis sama'i wal ardh." Supaya cucu saya Muhammad ini diberi nama Muhammad, supaya terpuji di langit dan di bumi. Ternyata betul. Begitu Nabi ini menjadi Rasul, semenjak kelahirannya ini sudah mahmudun fis sama' wa mahmudun fil ardh, terpuji di langit dan terpuji terpuji langit dan terpuji di bumi. Tidak ada makhluk yang paling mulia daripada beliau. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, Nabi Muhammad itu kalau diberi nama Muhammad, itu pesan dari malaikat katanya kepada ibunya, "Ya Aminah, tuhai Aminah, kamu sudah mengandung, sebentar lagi lahir. Kalau lahir nanti samihi Muhammad, beri nama dia nama Muhammad kepada ibunya. Maka begitu lahir, diberilah nama oleh ibunya Muhammad. Ya. Kemudian khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup nabi, ya, menjadi penutup nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad. Tidak ada, Pak. Maka lafal khatam ini maknanya dua. Bisa dibaca khatamin nabiyyin, bisa juga dibaca khatimin nabiyyin. Kalau dibaca khatimin nabiyyin, letaknya kasroh, itu maknanya penutup para nabi. Penutup. Jadi nabi yang terakhir. Setelah itu sudah ada nabi lagi. Kalau dibaca khatamin nabiyyin, maka itu maknanya toba. Tobaun tulisannya, stempel. Jadi
seluruh nabi, rasul yang ada di muka bumi ini, termasuk malaikat semuanya, itu setempelnya nabi. Kalau tidak distempel oleh nabi, artinya tidak ada wasilah dari beliau, semuanya tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya toba, stempel. Makanya itu dua bacaan. Jadi kalau ada orang baca apa nama? Di ayat itu ada. Di ayat maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Ada qiraat walakin Rasulullah wa khatimin nabiyyin. Jangan disalahkan, itu ada qiraat. Penutup daripada nabi. Tidak ada nabi lagi, Pak. Artinya kalau ada sekarang ada orang ngaku-ngaku nabi, ya itu tidak benar. Harus dipertanyakan. Walaupun tasbihnya besar seperti kelereng, siuknya satu jengkol, satu sikut, panjang. Kemudian sorbannya Masya Allah gede, kayak bakul. Kemudian jubahnya nyampe kikil. Saya Nabi. Itu dipertanyakan saja. Suruh tobat 3 kali. Tidak mau tobat, laporkan Pak Sambari. Iya, Malayakom. Itu penistaan agama sudah. Kena pasal. Ya, PNPS nomor 1 156A junto, ya itu kena pasal itu. Makanya Tajul dihukum 4 tahun dulu. Kenapa? Ngaku-ngaku macam-macam itu. Cak Kompas TV nanti kena pasal sama Kompas itu. Laporaki ke Pak Sambari, balik laporaki ke polisi, balik ditindaklanjuti oleh polisi. Pak Buluk ini, ya, ini polisinya. Mana kita ketemu ni? Kalau tahun sebongkor Pak, ini merah ni kak, berada dengan orang pik. Ini merah ini, merah berada ni. Kengkalan, berada dengan orang pik, nyaman atau kimi. Langan lain bu, nyaman atau kimi dengan orang pik. Macam salah ada, apakah mau terkini marhabanan? Sallallahu ala tukimin. Asal Pak sekarang. Tak satu kimin dengan orang pik. Nyaman. Alhamdulillah, majelis ulamanya bakalan bergerak, akhirnya dibawa ke ranah hukum, yang akhirnya sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Tukimin. Nabi tukimin. Nabi tukimin. Khatamil anbiya, pungkasna para nabi. Jadi, tapi yang Ahmadiyah itu masih mokong sampai sekarang. Yang namanya Ahmadiyah itu nabinya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, orang India itu. Mirza Ghulam Ahmad namanya. Nabinya orang Ahmadiyah. Ya ajarannya lain, ya lain. Oleh pemerintah sudah dibekukan, ditutup. Sekarang masih ada saja yang mau menghidup-hidupkan orang-orang liberal, orang-orang munafikot ini, masih ada saja yang mau mengaburkan ajaran yang benar ini. Alhamdulillah. Makanya kita harus banyak ngaji, banyak mendengar, banyak mentolaah, banyak menganalisa supaya akidah ini tidak terpeleset dan terpeleset atau dipelesetkan oleh orang lain. Hati-hati. Sekarang banyak orang jualan, banyak orang dagang. Dagang apa? Dagang jail itu. Jail Pak, dagang ini, ngomong-ngomong itu. Hati-hati. Karena kalau kita akidah ini tidak benar, tidak sahih, maka tidak masuk surga Pak. Kata Nabi, la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk surga itu kecuali jiwa yang selamat. Yang selamat dari aliran yang menyimpang. Makanya kita tasheh akidah kita ini benar atau tidaknya. Mari kita belajar, sering datang ke tempat-tempat pengajian. Ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya. Ya. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu. Sampai wa alihi wa sahbihi. Nanti bahasanya. Karena sudah 1 jam. Kalau 1 jam terus ini tidak begitu bagus.
termasuk Pak Muhyiddin saja sudah ngilu-ngilu lututnya. Kami lalu ke Buri istirahat ini. Oh, monggo. Istirahat. Monggo barangkali ada apa? Tanyakan. Ini apa ini? Oh, kok. Ada sampai dengar kan? Istirahat. Dengar kan? Ngeri masih ulang dulu. Ah, ngereng. Maju langsung. Masukan. Tak merang. Maju itu saja. Kita lah sebentar.